Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari AKBP Resort Surabaya pada hari Kamis 14 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Terutama Bapa, Tuhan telah memberikan kepada kami satu hari yang baru. Dan tentunya dalam satu hari ini kami akan beraktivitas. Tetapi sebelum itu kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebelumnya kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 4. Mazmur pasal 121 ayat 4, demikian pembacaan firman Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, perjalanan bangsa Israel itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita, atau barangkali juga menjadi sebuah motivasi bagi kita umat Kristen pada saat ini. Bagaimana Allah bertanggung jawab untuk menjaga mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Allah menyertai mereka, menjaga mereka dari tangan para musuh, dan begitu juga dari tangan para penjahat yang mencoba untuk menggagalkan kebebasan mereka. Jika kita mengingat Bapak Ibu saudara-saudari yang terjadi di dalam Keluaran 7 ayat 11, bagaimana Allah berfirman kepada Musa, ketika Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel akan menang, kuat dan menang. Tetapi ketika Musa meletakkan tangannya, bangsa Israel akan kalah dan lemah. Itu menandakan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa memang Tuhan itu tidak pernah terlelap menjaga mereka. Itu menandakan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dia memberikan kekuatan kepada Musa ketika itu memimpin perjalanan. Dan pada akhirnya mereka memperoleh kebahagiaan dan kemenangan dari bangsa-bangsa lain. Begitu juga pada kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebuah janji diberikan kepada kita. Janji itu adalah Tuhan tidak pernah terlelap menjaga kita. Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga kita, mengawal perjalanan hidup kita. Maka karena itu, ini menjadi sebuah motivasi kepada kita, jangan pernah takut di dalam hidup ini. Karena banyak kali yang harus kita takuti sebenarnya, Bapak Ibu saudara-saudari. Banyak yang kita takuti di dalam perjalanan hidup ini. Bisa mengenai pekerjaan, bisa saja sudah rajin bekerja, ya, rajin menabung, tetapi tiba-tiba terjadi PHK, pengurangan karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Bisa saja Bapak Ibu saudara-saudari rajin berolahraga, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, pola istirahat, tetapi malah terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita inginkan. Artinya ada banyak saja hal yang mencoba mengganggu kehidupan kita. Dan pada saat ini juga kita harus mengakui bahwa masa depan kita yang masih misteri, tentu di situ menyimpan banyak ketakutan, rasa was-was Bapak Ibu saudara-saudari. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu. Tetapi kita terus akan menjalani hidup ini yang penuh dengan misteri. Maka dalam nas ini kita diingatkan ketika kesulitan itu ada, ketika rintangan itu ada kita jumpai, maka kita harus menyerahkan
hidup kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menjaga kita, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah terlelap. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari ada juga dari orang Kristen yang lebih percaya ya kepada kekuatan lain, kepada Allah-Allah lain, yang lebih percaya kepada kekuatan dunia ini, kekuatannya sendiri. Bahkan dia tidak sadar, dia lupa bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Yang kekal itu hanya Tuhan. Yang kekal itu hanya Tuhan. Jadi bisa saja dia melakoni hidup, menjalani hidupnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ketika kesulitan dia jumpai, dia mau mencoba untuk melepaskan dirinya sendiri dari kesulitan itu tanpa bimbingan dari Tuhan. Dan ketika dia gagal, dia meminta kekuatan kepada ilah-ilah lain, bisa juga ke alam gaib, ya bisa juga ke orang-orang yang merasa pintar di dunia ini, ya. Bisa juga kepada ahli nujum. Banyak yang mempraktekkan kehidupan yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu tidak pernah terlelap untuk menjaga kita. Maka jangan pernah ragukan kekuatannya, jangan pernah ragukan penyertaannya. Apapun yang akan terjadi di hari depan, kita harus percaya bahwa memang Tuhan akan menjaga kita. Dan itu Tuhan katakan juga di dalam Matius pasal 28 ayat 20, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Artinya itu menandakan bahwa memang Dia tidak terlelap, tidak sekalipun terlelap menjaga kita. Untuk itu mari percaya, mari berbahagia, mari bersukacita, mari memuji Dia Bapak Ibu Saudara-saudari. Hati dakoma memang diramoti Tuhan itu mulut tahun. Mulai sa manubot sa araw ni Budari, mulai sa nalungo sa ato na lahumudong mo siya diramoti dohita, saya dijaga dohita, dipasiling dohita siya nagkaparamaran. Dia seperti seorang gembala yang baik, yang peduli dengan domba-dombanya, yang begitu khawatir dengan domba-dombanya. Dia membawa ke padang rumput hijau, dia membawa ke air yang jernih. Artinya seperti itu juga Tuhan terhadap kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia menjaga hidup kita, menghindari hidup kita dari segala kesulitan-kesulitan, dan bahkan menggiring hidup kita ke jalan yang benar, ke padang rumput yang hijau. Dia memberikan mata air yang segar buat kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dalam hidup ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudari, kesulitan-kesulitan itu akan kita hadapi di hari ke depan. Ingatlah, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Untuk itu mari serahkan segalanya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, ucap syukur, ucap terima kasih atas penjagaannya, atas penyertaannya di dalam hidup kita, karena kita selalu dijaga setiap waktu. Semoga kita mampu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mampu bersaksi bahwa memang Tuhan selalu menjaga hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan janji kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dalam menjaga kami. Untuk itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu di dalam beraktivitas satu hari ini. Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami, berikan kebahagiaan bagi seluruh umat percaya di dunia ini, terlebih di jemaat-Mu HKBP Surabaya ini, Resort Surabaya ini. Jagai kami Tuhan. Bagi yang sekolah, berikan kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan. Bagi yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kebahagiaan, dan begitu juga dengan kesehatan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan melalui Tuhan berkati setiap makanan dan obat-obatan. Yang berduka Tuhan hiburkan, supaya ke depan kami boleh secara bersama-sama memuji memuliakan Engkau lewat ibadah kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasih. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.